Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan setiap saat, setiap hari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini aku diberi kesempatan untuk menyampaikan kebiasaan aku, atau sini aku mau share gimana caranya aku budgeting keuangan rumah tangga aku. Di sini bukan untuk menggurui atau mengajari gitu ya. Cuman aku mau nge-share aja apa yang aku lakuin setelah atau sebelum gajian. Ya, memang ketika kita menerima gaji atau upah kita dari sebulan kita bekerja, setelah masuk ATM mungkin kita merasa sangat kaya atau wah, banyak banget nih, banyak sekali keinginan yang kita ingin capai atau kita pingin beli gitu. Tapi sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari itu semuanya itu seharusnya ada posnya masing-masing agar kita tidak kekurangan sampai akhir bulan gitu ya. Jadi pengalaman aku itu sebelum membuat budgeting seperti ini masih tanggal-tanggal seperti pertengahan itu sudah kehabisan dan kita harus minjam sana sini. Lalu aku cek lagi nih apa yang salah ya, kok belum tanggalnya atau masih jauh dari gajian lagi, uangnya udah habis gitu, dan kita perlu minjem lagi kesana kemari. Oke, misalnya sekali 2 kali minjem mungkin gak ada masalah ya, tapi kalau kita keseringan ya itu ada sumber masalah juga kan. Nah, di sini aku menggambar daun, lalu di situ ada gambar orang pakai kerudung. Sebenarnya itu nggak ada manfaatnya, cuman iseng aja. Aku selalu bikin gambar di setiap tulisan aku. Nah, di sini langkah pertamanya aku mau bikin dulu nih table untuk memisahkan dari yang lainnya gitu. Karena di sini aku menggunakan metode seperti biasa 50, 30 dan 20. Soalnya kenapa? Kalau misalnya aku nggak budgetin seperti itu, akan terus kebablasan gitu. Ditambah pekerjaan suami itu mencari klien juga untuk kopinya dan harus masuk ke kafe-kafe, jadi otomatis kita kadang-kadang kan mengeluarkan uang gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak budgetin, otomatis misalnya di rekening atau di ATM masih ada, kita kira itu uang apalah gitu, uang bebas lah untuk dipakai, tapi ternyata semua itu ada posnya masing-masing. Kalau kita nggak tulis, kita nggak akan tahu itu uang apa, uang yang harusnya buat apa gitu. Nah, di sini aku tulis langkah pertama itu adalah pengeluaran yang tidak bisa di skip. Pengeluaran yang tidak bisa di skip itu, kalau aku itu pengeluaran yang benar-benar nggak bisa di entar-entar dulu, atau entar santai dulu, atau bulan depan bisa kali ya, kita bulan ini gak usah bayar lah, atau kita gak usah ngeluarin lah bulan ini. Nah, itu tuh adalah kesalahan yang sangat fatal banget kalau kita mundur-mundur atau menyantai-nyantai pengeluaran yang tidak bisa diganggu-gugat ini gitu, karena akan berantakan sampai belakangnya. Apa aja sih pengeluaran yang tidak bisa di skip? Nah, ini adalah pengeluaran yang ada di dalam rumah tangga aku ya. Setiap rumah tangga itu mungkin mempunyai pengeluaran yang berbeda-beda atau kebutuhan yang berbeda-beda. Di
Di sini aku ada belanja bulanan seperti sabun, samponya saya peralatan mandi dan susunya Saiha itu yang benar-benar udah bisa dihitung ya. Kalau di situ Saiha memakai susu SGM dan sebulan itu sekarang turun menjadi 2 kardus aja. Yang biasanya 4 kardus. Alhamdulillah sih menurut aku. Karena aku lebih banyakin dia makan tepat waktu dan ngemil-ngemil apapun. Ya, qadarullah, bulan ini tuh lagi sangat banyak sekali pengeluaran yang harus dikeluarkan. Seperti kalau belanja mingguan itu kan sudah pasti ya, itu untuk makan sehari-hari, lalu kita bayar listrik udah pasti juga segitu, 700, bisa kurang tapi belum pernah lebih. Lalu kuliah aku ini harus bayar segini karena aku sudah memasuki semester baru lagi nih. Sama begitu juga dengan abinya. Kalau abinya memang kuliahnya tidak bisa dicicil. Kalau aku kuliahku bisa dicicil per bulannya. Tapi untuk saat ini karena aku masuk ke semester baru lagi, itu harus dilunasin yang sebelumnya. Nah, di sini transfer kampung alhamdulillah baru bisa segini. Doain ya supaya bisa lebih banyak lagi untuk transfernya. Doain juga semoga suami aku rezekinya makin lancar dan selalu berkah supaya bisa lebih banyak lagi berbaginya. Nah, di sini ada paket data 160 itu abinya 110, aku 50.000 per bulan. Nah, itu juga 50.000 itu belum tentu karena di rumah aku pakai wifi dan wifi-nya itu sudah dibayarin gitu. Gratis, yang bayar adik aku karena aku masih tinggal di rumah orang tua, jadi aku yang bayar listrik, adik aku yang bayar wifi. Komitmen aja seperti itu. Nah, di sini ada bensin, terus di sini ada cicilan. Kalau misalnya kalian gak ada cicilan boleh di skip. Terus di sini ada uang SPP Saiha karena Saiha sudah masuk sekolah. Sebenarnya ini nggak ada manfaatnya banget aku coret-coret warna kuning. Cuman biar lebih berwarna aja ya. Aku mau September ini adalah September ceria untuk aku dan untuk kita semua teman-teman. Nah, di sini aku bikin garis lagi untuk langkah selanjutnya atau langkah kedua. Di sini aku tarik garis untuk memisahkan dari pos pertama tadi. Di sini aku bawahnya bikin lagi gambar bunga supaya lebih berwarna lagi di bulan ini. Supaya lebih happy dan lebih ikhlas lagi menjalani kehidupan sehari-hari kita. Untuk kalian semua juga semoga selalu happy, selalu ceria seperti September ceria ini. Aduh, aku bikin video ini malam-malam karena aku memang gak bisa tidur juga, gak tahu kenapa nih. Jadi kita menggambar aja ya. Gak tahu kenapa kok sekarang banyak banget nyamuk di rumah aku, banyak banget semut. Biasanya gak ada gitu yang membuat aku itu terbangun dari tidur, jadinya aku gak bisa tidur lagi. Ada yang sama gak sih sama aku? Kalau kalian udah tidur sedikit, walaupun sedikit, terus bangun dan kalian susah tidur lagi, gimana ya cara nyembuhinnya? Nah, di pos kedua ini adalah tabungan, dan seperti yang tadi aku bilang, bulan ini aku lagi banyak banget pengeluarannya, jadi aku potong tabungannya menjadi 20% aja. Itu juga udah alhamdulillah banget masih bisa disisihin. Karena bener-bener bulan ini aku pusing banget dengan banyaknya pengeluaran aku yang menurut aku membuat pusing banget. Nah, di sini tuh aku bikin setiap tabungan atau uang yang aku sisihin 20% itu aku bagi lagi menjadi 4 poin lagi. Di sini ada biaya sekolahnya Saiha,
dana darurat, dan yang ketiga Idul Fitri, yang keempat liburan. Di situ aku setiap poin itu berbeda-beda rekeningnya, nggak aku campur, karena kalau kita campur kita tuh ngerasa kalau uang kita itu atau tabungan kita tuh banyak, jadi aduh bisa nggak ya dipakai dulu sebentar, bulan depan ganti gitu. Jadi makanya aku siapin dana darurat atau dana untuk kepepet gitu. Dan di sini 30%-nya aku tulis lagi di pos yang terakhir, 10%-nya untuk biaya tak terduga, karena kadang-kadang tuh tiba-tiba kalau di sini ya di rumah aku itu ada yang ulang tahun lah anak kecilnya, ada yang ngundang nikahan lah, terus ada yang lahiran lah, pokoknya ada aja lah setiap bulannya. Dan jadi di situ aku sisain 10% buat biaya tak terduga. Kalau di bulan ini atau bulan-bulan yang gak ada biaya tak terduganya, itu bisa aku masukin lagi ke pos dana darurat supaya cepet terkumpul dana darurat aku. Nah di sini ada 5% ya sedekah. Aku bilang kayak tadi lagi karena lagi benar-benar banyak banget keperluan aku, jadi cuma 5% aja dulu untuk bulan ini, dan 15%-nya untuk playing atau kesenangan kesenayan deh, udah lama gak liburan nih ya bun. Nah kenapa lebih banyak 15%, karena di sini juga termasuk pekerjaan abinya juga untuk ke kafe-kafe gitu, menawarin kopi. Jadi kita harus punya budget juga untuk biaya parkir atau sekedar jajan-jajan es aja, karena ini juga untuk kebutuhan menambah income gitu. Oke gitu aja ya teman-teman, curhatan aku atau omongan aku. Kalau misalnya kalau misalkan omongan ini penting atau baik, boleh diikutin, tapi jangan ikutin yang buruk-buruk. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau memang ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman kalian. Barangkali ada yang membutuhkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.